saya ternyata ada yang saya kurang tepat. Nah itu saya sadari ketika saya mulai turun, boleh bilang kondisi ekonomi turun, banyak hutang ataupun amanah. Maka tahun 2017 adalah itu yang menyampaikan, nih ada nih seminar gitu kan. Apa gitu? Seminar Mana Rezeki waktu itu. Oh gitu. Ketika saya praktekkan itu mulai apa, boleh bilang kalau secara karir mulai naik Ya, seperti itu. Kaderullah 2020. 2020 itu pandemi ya? Pandemi. Oke. Kaderullah seperti itu. Itulah titik awal ketika saya dapat surat cinta dari Allah. Yang sih gini. Terima kasih kepada Bapak Dino yang telah berkomitmen selama ini bekerja di perusahaan kami. Dikarenakan kondisi, maka Anda termasuk orang-orang yang kami pulangkan seperti itu. Oh gitu. Seperti itu. PHK ceritanya. Oh, ya itulah gitu. kira. Oh iya. Jadi setelah kena ilmu MR, itu tuh saya praktekkan gitu kan. Masa gitu kan. Maka saya bilang gini, ya Allah, aku ingin keliling dunia seperti itu. Intinya mah pergi ke luar negeri itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Ada berapa negara sih? Boleh tahu nggak? Nggak banyak sih. Cuma Turki, Kolombia. Wih, Kolombia di Amerika. Ekuador, Peru, Brazil. Itu Amerika Selatan kebanyakan ya? Sama Azerbaijan. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau bergerak atau profesional, juga pengusaha di bidang konstruksi atau kontraktor gitu. Kita sapa saja tamu yang istimewa hari ini, Pak Dino Susilo. Assalamualaikum Pak Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih nih udah bisa diundang dan gabung di sini ya. Iya, siap berbagi inspirasi dengan teman-teman. Siap. Insyaallah. Oke. Pak Dino, kesehariannya itu saya sampaikan tadi sebagai profesional atau pengusaha di bidang konstruksi. Betul. Boleh disampaikan nggak seperti apa sih sebenarnya saat ini kesehariannya? Iya, kalau saya sendiri memang basicnya itu bergerak di bidang di bidang konstruksi, khususnya di teknik sipil seperti itu. Karena dan mulai pekerjaan itu mulai dari bidang pengawasan, itu pengawasan pekerjaan gedung, jalan dan gitu, macam itu. Nah, mulai tahun 2020 saya mulai membangun usaha itu bidang pengawasan sendiri, dan juga kalaupun sehari-harinya itu bangun-bangun rumah ya. Jadi ada rehab rumah ataupun juga bangun-bangun klaster-klaster seperti itu. Oh, berarti 2020 mulai usaha sendiri? Sebelumnya memang di bidang konstruksi juga? Iya, tapi sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Tepatnya posisi apa nih? Iya, saya tuh lebih banyak sebagai ini ya. Sebagai seorang pengawas. Oh, pengawas. Betul, seperti itu. Penting banget tuh perannya tuh ya. Iya, karena gini, kalau seorang pengawas itu dia itu mempunyai tugas harus ada 3 ya. Dia itu harus mengawasi mutu, waktu dan juga biaya seperti itu. Oh ya, mutu, waktu dan biaya. Betul, seperti mutunya itu. Kurang bagus, nggak oke dong hasilnya. Betul. Waktunya, biaya bisa tinggi. Nambah seperti itu. Betul, delivery time-nya juga ini. Betul, apalagi yang terakhir ya. Betul. Biaya itu penting banget. Betul. Berarti karakter seorang itulah pengawas itu seperti apa tuh harusnya tuh? Aduh, kalau karakter pengawas ya, itu benar-benar ya, khususnya nih, pengawas itu harus lembut di depan di depan pihak owner konsumen. Oke, owner lah, bohirnya dari bosnya harus lembut ya. Dan harus tegas di depan kontraktor seperti itu. Oh, oke. Dan Pak Dino seperti itu waktu itu. Yes, bahkan terkadang saya tuh lebih tegasnya seperti itu karena gini, terkadang ada kontraktor pelaksana itu dia itu melihat celah. Jadi ketika dia itu melihat celah, maka dia itu memberikan pelayanan ya, itu kadang-kadang mutu bagus tapi pelaksanaan kurang bagus seperti itu. Nah, jadi ketika kita cek itu ternyata kurang bagus, itu saya biasanya gini, berikan 3 kali semacam 3 kali teguran ya. Jadi pertama teguran lisan, yang kedua teguran
ya surat gitu. Nah baru kalau yang ketiga, nah itu loh. Pemutusan gitu ya dari kontrak atau apapun gitu ya. Betul itu. Nggak ada yang salah dong dengan itu. Nggak ada Saya aja salah. seneng nih kalau pengawasnya Pak Dino nih. Iya, Nggak ada yang salah kan? Cuma gini, kalau saya teriak gini, saya tuh tangan kadang-kadang gatel. Jadi gatel gitu. Jadi misalnya ada dinding ataupun lantai itu yang terasa kurang pas itu. Itu kalau pada saat pengecekan saya tuh selalu bawa ini Pak, bawa palu ya. Palu, Palu gitu. Jadi saya tuh bukan sesi pakai spidol, tapi langsung palu. Der seperti itu. Oh gitu. Setahu saya beberapa, ya saya nggak sebutin jabatannya lah. Pejabat kita juga ada yang sangat keras seperti itu dulu ya ceritanya gitu. Salah satu pejabat tertinggi kita gitu ya. Dan itu oke-oke aja bukan? Iya, tapi terkadang bagi si pihak kontraktor itu apa ya, semacam jadi momok ya. Jadi wah kalau ada Pak Dino gawat nih. Seperti itu. Gitu. Akhirnya mereka ketakutan gitu ya? Takutan seperti itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong banyak musuhnya dong ya? Waktu itu dalam tanda kutip nih dimusuhin. Cukup banyak gitu. Karena mulai dari pekerja bawahan sampai dengan tingkat direktur pihak kontraktor itu pasti boleh bilang agak-agak segan gitu. Karena ketika saya datang tuh pasti takut ya seperti itu. Iya, maksudnya tidak melakukan kesalahan, artinya hal itu memang wajar ya sebagai seorang pengawas kontraktor, tegas dan sebagainya gitu kan. Di kondisi kerja kan ya akhirnya ada yang segan, ada yang takut nih. Jadi kerjanya mungkin betul dan sebagainya gitu ya. Di rumah juga sama. Nah, itu. Aduh, jadi gimana ya? Jadi ya kadang-kadang ketika saya melakukan di lapangan itu kan bukan hanya tindakan, tapi kata-kata yang tidak boleh bilang yang tidak halus ya. Halus. Jadi kata-kata tidak halus tuh sering saya lontarkan seperti itu. Pokoknya kepada pihak manajer lapangan pokoknya mereka tuh pokoknya ada di tiap hari kena seperti itu. Keras tindakan, keras bicara gitu ya. Seperti itu. Dan gitu. Terkadang juga itu terbawa ke rumah. Kadang terbawa ke rumah. Ke rumah seperti itu. Gitu ya. Itu dampak yang kita tidak inginkan ya. Ya karena gini, entah kenapa saya tuh masih khususnya itu masih punya pikiran ataupun perasaan itu. Saya adalah seorang pemimpin rumah tangga. Istri ataupun anak-anak harus ikut apa yang saya katakan. Seperti itu. Gitu, ketegasan itu kebawa ke rumah juga. Bahkan caranya juga mungkin mirip-mirip kali ya. Betul itu. Oke. Sebenarnya nggak salah gitu ya. Dalam konteks kita ingin semua benar gitu ya. Cuman tadi caranya Pak Dino merasa bahwa ini akhirnya berdampak kurang sesuai dengan harapan waktu itu. Betul itu. Dan menyadari itunya kapan tuh kira-kira? Nah itulah dia. Jadi ketika menyadari gini, ketika saya waktu itu sudah mulai banyak teman-teman yang tidak dekat. Oke. Karena ternyata bukan hanya saya sampaikan ke pihak kontraktor, tapi juga kadang-kadang saya juga agak sedikit kurang pas penyampaian itu kepada teman-teman kerja seperti itu. Bukan hanya dalam konteks pekerjaan benar-benar kontraktor ya, tapi lingkungan kerja sendiri pun di internal. Betul seperti itu. Intinya orang jujur apa adanya ngomong sesuai dengan yang dipikirkan gitu ya. Seperti itu. Oke, akhirnya agak renggang nih dengan teman. Renggang seperti itu. Terus juga adanya amanah-amanah ya. Atau kita bilang hutang seperti itu. Yang ternyata ketika kita coba balik lagi ke orang yang kita kenal ataupun taruhlah waktu itu kalau saya pikir gini, orang yang punya uang yang paling gampang saya dekati adalah pihak kontraktor. Iya, umumnya gitu. Iya, mereka ingin kerjaan, mereka ingin lanjut, ingin dibayar tepat waktu kayak gitu ya. Dekat dong harusnya ya. Oke. Nah, cuma karena saya ternyata berbuat kurang baik, terus ketika saya butuh, itu mereka menjauh seperti itu. Sedangkan saya waktu itu punya amanah lumayan hampir ratusan juta seperti itu. Dan itu juga berdampak kepada keluarga. Juga memang sih tidak renggang, cuma saya merasa sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga. Terlebih lagi saya itu punya ada hal yang ternyata itu membangkitkan trauma bagi anak saya khususnya yang pertama. Saya tuh teringat kalau waktu itu mungkin antara umur 4 ataupun 5 tahun itu ketika anak saya itu itu kan
namanya anak tuh kan antara 4 5 tahun kan masih ya bukannya bandel ya, tapi aktif seperti itu. Mencari perhatian Ya kadang-kadang seperti itu, gitu. seperti Iya, itu. iya, iya. Cuma saya tuh menyambutnya itu dengan tindakan kurang baik. Jadi ketika dia itu terlalu aktif gitu, maka saya bawa dia ke kamar mandi depan gitu. Saya matikan lampu. Nah, di dalam kamar mandi itu saya marah-marahin. Gitu. Dan itu ternyata berdampak. Berdampak. Ya. Berdampak sampai dengan boleh dibilang sampai dengan sekarang ya. Oke. Jadi anak saya itu trauma untuk ke kamar mandi depan. Gitu. Pokoknya bahkan hanya untuk disuruh ngambil sabun aja itu nggak mau. Gitu ya. Karena itu tadi trauma masa kecil, dia tuh takut kamar mandi depan. Yang membuat saya bilang ya Allah gitu kan. Saya ternyata ada yang saya kurang tepat. Nah itu saya sadari ketika saya mulai turun, boleh bilang kondisi ekonomi turun, banyak hutang ataupun amanah. Maka tahun 2017 adalah itu yang menyampaikan, nih ada nih seminar gitu kan. Apa gitu? Seminar mana rezeki waktu itu. Nah waktu itu pikiran saya kalau dibilang mana rezeki gitu, pasti berhubungan dengan uang dong. Iya. Kan gitu kan. Iya. Wah ini saya harus ikut seminarnya. Saya mau tahu gimana caranya bisa meningkatkan penghasilan saya, bisa meningkatkan keuangan saya, dan juga bisa membayar amanah saya, utang saya seperti itu. Udahlah, akhirnya saya ikut. Dan kebetulan pas banget itu 2017 itu sebenarnya juga di Menara 165. Oh pas banget. Di sini ya. Oh kembali lagi ke sini nih gitu ya. Itulah pertama kali saya terkenal magnet rezeki itu, maka tampillah itu kan. Itu oleh Pak Nasrullah. Langsung ya beliau. Langsung lebih itu karena memang beliau itu ternyata memang sering mengadakan seminar seperti itu. Lalu ketika saya ikut seminarnya, tadi pas awal-awal kok tidak bicara tentang uang gitu kan. Kok nggak ada tentang trik-trik gimana cara bayar hutang apa gitu. Salah seminar nih kayaknya. Seminar gitu kan. Tapi itu tadi kan, yang tadi saya awal duduk gini gitu kan. Tapi lama-lama saya gini gitu, pelan-pelan. Terus saya gini lagi gitu. Terus deketin gitu kan. Akhirnya 2 jam pertama saya mulai tahu. Mulailah air mata saya mulai menetes bahwa ternyata persoalan saya itu bukannya adalah saya itu punya utang dikarenakan saya itu memang berbuat kurang baik ataupun saya itu proyek-proyek kurang bagus. Tapi saya itu yang membuat saya punya utang, yang membuat saya itu tidak nyaman baik di keluarga ataupun di lingkungan kerja itu dikarenakan kesalahan saya sendiri seperti itu. Maka di dalam 2 jam pertama itu Pak Anas itu membahas tentang landasan magnet rezeki, tentang membahas juga perisai rezeki seperti itu. Dan ketika perisai-perisai itu disampaikan, baru saya mulai sadar, ya Allah gitu, ternyata mungkin inilah yang membuat saya itu jadi down, jadi turun seperti itu. Ya, jadi tadi itulah seminar pertama yang saya ikuti. Ya, saya bukannya happy, bukan ketawa, tapi saya malah nangis. Malah nangis. Malah nangis seperti itu. Iya. Itulah kira. Iya. Saya juga pernah ikut seminarnya tuh, setelah di awal itu bicara perisai rezeki itu ternyata tebal banget perisainya. Aduh. Gitu. Tebal banget bilang gitu. Masya Allah. Gitu ya. Merasakan juga ya Pak Dino ya. Iya. Bahkan tadi tuh, mulai dari awal sampai dengan akhir, bahkan terakhir lah gitu. Itu nangisnya lebih nangis seperti itu. Nangis banget seperti itu. Titik baliknya di sana berarti ya? Iya seperti itu. Titik baliknya. Ya taruhlah kalaupun di setiap seminar ada namanya ice breaking gitu ya. Tapi itu cuma hitungannya taruh antara 5 sampai 10 menit. Nangis lagi. Nangis lagi ya Allah gitu. Iya. Aduh bilang gitu. Nah, dari situ saya tahu. Jadi saya tahu bahwa itu ada persoalan saya, bahwa saya selama ini saya yang salah, bahwa kontraktor itu memang berbuat seperti itu ya karena apa? Mungkin saya yang kurang tepat dalam hal penyampaian. Caranya aja mungkin. Seperti benar tapi caranya mungkin betul seperti tidak pas bagi orang lain. Betul seperti itu. Jadi gitu. Tadi kalau kita bilang ego saya masih tinggi, jadi saya benar kamu salah. Kan gitu kan. Jadi itu tadi ketika saya bilang pokoknya kamu salah. Tapi ketika saya ikut seminar tersebut baru sadar ya Allah ternyata saya yang salah, mereka yang benar seperti itu. Gitu. Dan barulah dari situ mulai titik balik saya mulai memperbaiki diri. Saya tata dulu
Seperti itu. Jadi tahun 2017 ya? 2017. Berarti masih kerja dong, karena kan mulai usaha 2020 waktu itu kan masih jalan kerja. Masih kerja. Gimana dampaknya pada saat kembali setelah seminar kepekerjaan ini? Nah gini, kalau saya tuh selalu sampaikan kepada teman-teman gitu. Baik yang jadi ketika saya mulai jadi seorang trainer seorang trainer Maran Zeki, maka saya bilang gini, pernah nggak melihat alien? Di film-film pasti Film-film ya? gitu. Pernah ya. Nah kan kalau alien itu kan selalu disampaikan sosok yang memang aneh karena dia itu beda dengan manusia gitu kan. Dan juga boleh dibilang adalah makhluk luar angkasa bukan dari bumi seperti itu. Kan itu kan. Jadi konsep alien adalah makhluk yang bukan berasal dari bumi seperti itu. Karena apa? Mereka beda. Ternyata ketika saya belajar ilmu MR, saya baru tahu bahwa ternyata saya lah yang jadi alien gitu. Alien gitu. Kenapa berpikir seperti itu waktu itu? Ya, karena di dalam seminar tersebut Pak Nas kan bilang waktu itu, kalau mau masuk surga harus bisa berbahasa yang baik-baik, berkata yang baik-baik, seperti itu. Jadi orang-orang di dalam surga itu selalu berkata yang baik-baik, seperti itu. Iya. Nah, sedangkan orang yang dari surga, Nabi Adam sendiri itu berasal dari surga. Pertama kali diciptakan dan tinggal di surga. Ya. Dan bukan makhluk bumi. Bukan makhluk bumi. Berarti kita sendiri adalah seorang alien. Alien itu. versi orang bumi sekarang gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalaupun kita mau kembali ke surga, kita harus jadi makhluk yang memang alien ataupun kita merasa benar-benar bukan makhluk bumi. Which is bicaranya baik, sifatnya baik segala macam gitu ya. Kalau masih belum itu ya belum layak di sana gitu ya. Itu. Gitu. Ya. Maka ketika saya praktekkan itu, yang pertama yang melihat perbedaan adalah para kontraktor. Kontraktor ya? Yes. Gitu kontraktor. Yang tadinya saya datang mereka kabur gitu kan, saya malah deketin. Gitu. Deketin kabur juga nggak? Awal gitu ya. Mau ngapain nih gitu kan itu ya. Tiba-tiba saya tuh berkata baik gitu kan. Halo Pak, gimana kabarnya gitu langsung gitu. Terus saya tanya gimana kabar keluarganya segala macam seperti itu. Jadi mereka malah bingung gitu. Pak Dito, kok kenapa gitu kan? Apa salah? Ada yang salah gitu kan? Salah apa gitu? Mau pinjam 100 nih jangan. gitu kan. Oh, jadi berubah gitu berubah seperti itu. Seperti itu. Dan juga akhirnya juga saya coba praktekkan di rumah seperti itu. Yang biasanya saya tuh selalu merasa lebih benar dibandingkan istri saya. Itu malah istri bilang ini, ayah emang kenapa gitu kayak gitu ada apa gitu kan ya kan gini kan biasanya nih kalaupun pasangan gitu kalau misal berbicara yang baik-baik biasanya kan ada maunya gitu kan ada maunya gitu ya ada mau gitu kan seperti itu jadi mulailah berubah seperti itu. Berubah ya. Itu kan yang Pak Dino lakukan setelah seminar kemudian merubah nih di kantor, dengan kontraktor, dengan kolega maupun di rumah. Tapi adakah perbaikan di kehidupan atau rezeki? Tadi kan awalnya ada rezeki ini bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak gitu ya. Jadi magnet uang gitu ya. Ada keajaiban apa yang terjadi waktu itu? Ternyata ketika saya ketika saya itu coba praktekkan ilmu rezeki, malah semakin Allah jatuhkan. Malah diuji. Yes. Oh gitu. Apa yang terjadi waktu itu? Karena gini, ternyata Allah itu ingin mengangkat derajat hambanya dengan membersihkan semua kesalahannya gitu atau kita bilang detoxnya. Detox ya. Betul. Jadi kalau di MR itu ada namanya ilmunya itu ada detox rezeki seperti itu. Detox rezeki. Jadi ketika orang yang belajar ilmu rezeki gitu, maka dia pelajari itu tadi ada yang memang langsung dapat langsung teng gitu, ada yang langsung Allah bersihkan dahulu. Oh gitu. Beda-beda berarti ya? Ya seperti itu. Iya, yang tadi perisainya tebal agak berbeda nih perlakuannya gitu ya. Ya nggak apa-apa berarti kan memang kita diuji dulu. Ya, serius nggak nih orang gitu? Ya, seperti itu. Atau cuman karena mau rezekinya doang gitu seperti ya? Itu, seperti itu. Nah apa yang terjadi waktu itu? Ujian apa yang Pak Dino rasakan? Kok gini ya gitu ya? Wah ini detox kayaknya. Itu apa kejadian apa? Ya tentu ketika saya mulai bisa mendekati para kontraktor itu, saya tuh tidak bisa mendekati keluarga. Pertama awalnya gitu ya. Awal itu. Jadi memang
kalau saya tuh tidak bisa dekati keluarga, bahkan ketika saya bilang saya tuh udah berubah seperti itu. Itu juga itu kalau belum bisa seperti itu. Dan juga kalau untuk apa ya, kalau boleh bilang kalaupun secara pendapatan makin turun seperti itu. Seperti itu. Okay. Tapi ada satu yang permintaan daripada istri saya tuh bilang, ya bisa nggak kalau udah umroh seperti itu. Oh, malah minta umroh waktu itu ya? Seperti Istri, itu. okay. Istri seperti itu. Dikirim umroh tuh waktu itu. Nah justru itu. Jadi karena saya tahu ada yang namanya LOP, law of projection seperti itu, maka saya bilang, Bunda, kalau Bunda kan tahu penghasilan ayah berapa, gitu. Penghasilan ayah berapa, kalaupun Bunda umroh ya paling-paling bisa lah umroh, tapi kira-kira antara 7 sampai 10 tahun ke depan. Oh gitu. Gitu, karena tadi punya pemasukan buat bayar macam-macam gitu kan, terus ditabung seperti itu. Oke, jadi meresponnya sudah baik dengan LOP gitu, tapi ya tadi ya nanti insya Allah 7 tahun ke depan gitu ya. Nah itu LOP-nya 7 tahun, lama malah. Nah justru ternyata itu yang kurang tepat. Itu yang kurang tepat. Waktu itu. Oke. Jadi ternyata saya bilang gini, wah itu yang kurang tepat bagi saya seperti itu, karena saya sudah yakin sama Allah, tapi saya sendiri yang membatalkan. Kan gitu ya. Maka segera saya perbaiki kata-kata saya gitu. Nah gitu kan. Maka saya coba perbaiki kata-kata saya dan juga saya perbaiki metodenya. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga terumbu karang. Jadi saya coba kontraktor tadi gitu ya di keluarga, istri, anak. Oke. Jadi saya coba perbaiki dengan pihak-pihak lingkungan semua, dan juga saya coba doakan mereka melalui sholat taubat seperti itu. Gitu. Gitu. Dan bagaimana syukur alhamdulillah 7 hari setelah itu ada telepon saya. Pak Dino, istrinya kira-kira bulan Desember ada kegiatan nggak? Bulan nggak ada gitu. Emang kenapa? Nggak, kalau emang bisa ini ada nih tiket umroh buat istri lah gitu. Oh gitu? Iya. Enggak, saya masih mau tanya dulu nih gitu ya. Istri mau umroh. Pak Dino bilang oke, nanti rezekinya masih belum ya, gaji segala macam. Emang Pak Dino bilang-bilang ke orang lain? Enggak. Enggak bilang. Tiba-tiba ada yang nawarin ke istri lagi nawarinnya. Bukan Pak Dino mau umroh enggak gitu ya, istri ya? Iya. Itu siapa itu yang nawarin? Nah kebetulan kan jadi ini. Jadi intinya sih ini dari pihak saudara itu kebetulan ada yang mau berangkat dari pihak ibu gitu, tapi tidak ada yang nemenin. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi ada aja caranya Allah membukakan rezeki, termasuk tadi berangkat Allah tiba-tiba orang lain batal, tiba-tiba nggak ada yang nemenin gitu. Akhirnya nawarin istri waktu itu. Oh, berangkatlah itu. Berangkat. Nah tapi akhirnya berangkatnya baru di tahun 2018 di bulan Maret. Oh 2008 nggak jauh lah ya. Betul. Karena kan beda 3 bulanan berarti ya. Dibilang kira-kira bulan Desember 2012 karena terus ternyata kan kalau bulan Desember itu kan dingin. Jadi baru berangkat di bulan Maret 2018 seperti itu. Gitu. Seperti itu. Gratis tuh ya? Gratis. Allah kasih. Oh Allah kasih. Oke nih teman-teman yang mau umroh gratis gitu ya. Kita ada ini nih, ada Almas Fried Chicken. Almas Fried Chicken. Almas. 5% profitnya di setiap cabang itu untuk donasi ke Palestina, 5% revenue atau omsetnya buat bagi-bagi ke lingkungan sekitar. Dan setiap bulan ada umroh gratis dari Almas. Mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya jalan rezeki dari mana aja. Kalau mau beli ayam goreng ya masa ayam goreng luar negeri. Yang diboykot ya Almas saja gitu ya kurang lebih. Tapi kalau saya nggak mau gratis, kadang ada saya mau bayar katanya. Kita ada bisa umroh tuh yang harganya terjangkau gitu. Ayah Erwin, si ayah kembar yang membuat travelnya dan insya Allah bisa membawa banyak sekali umat Islam ke sana dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah balik lagi tadi ke umroh. Setelah Pak Doni ini mengimplementasikan menerapkan mandiri rezeki di lingkungan kerja, itu kan harusnya karirnya moncer dong gitu ya. Sesuai blueprintnya kalau udah mandiri rezeki di karir profesional pasti moncer. Tapi kok akhirnya memutuskan jadi pengusaha, bikin usaha sendiri? Apakah saking banyaknya opportunity akhirnya oke, ini saatnya saya jadi pengusaha? Sudah banyak kontraktor, banyak calon customer, akhirnya mendirikan perusahaan gitu. Itulah kerennya. Itulah kerennya, saya suka nih. Kalau udah bicara keren tuh berarti ada sesuatu nih. Iya. Ternyata ketika saya mulai kan saya kan kenal MR itu 2017, 2018 saya juga mulai aktif di Mandiri Rezeki itu. Ya memang ketika saya praktekkan itu
mulai apa boleh dibilang kalau secara karir mulai naik Ya, seperti ya, seperti ya. itu. Hmm. Kaderullah 2020. 2020 itu pandemi ya? Pandemi. Berarti? Oke. Kaderullah seperti itu. Itulah titik awal ketika saya dapat surat cinta dari Allah. Surat Gitu. cinta lagi Yes. nyebutnya. Ini orang-orang Mada Rezeki ini luar biasa nih, surat cinta gitu. Iya, betul itu. Apa yang terjadi waktu itu? Tepatnya di bulan April tanggal 15 April 2020 itu saya dapat surat cinta yang sih gini. Terima kasih kepada Bapak Dino yang telah berkomitmen selama ini bekerja di perusahaan kami. Dikarenakan kondisi, maka Anda termasuk orang-orang yang kami pulangkan seperti itu. Oh gitu. Seperti itu. PHK ceritanya. Oh, ya itulah gitu. kira. Oh iya PHK. Gitu. Dan belum ada kerjaan lain waktu itu. Nah justru itu, andai kan saya waktu itu belum kenal ilmu makna rezeki, maka saya akan bilang dasar kurang aja perusahaan, bilang gitu kan. Udah saya Gua ujukin udah balik. kerja lama-lama di Iya. sono gitu kan. Menyelamatkan uang perusahaan Perusahaan itu. melalui kontraktornya yang Iya, nakal-nakal tapi ini. kok kenapa kok gue dikeluarin gitu ya? Ah, gitu. Andai kan saya belum kenal ML. Cuma karena saya sudah kenal ML, maka saya bilang, wow, keren. Kan? Ini adalah surat cinta dari Allah dan mudah-mudahan Allah akan kasih yang terbaik buat saya. Ada skenario besar Allah nih kayaknya Yes, di balik seperti ini itu. gitu. Ini Seperti itu. teman-teman ya yang ini mana rezeki itu apa, coba deh ikutin. Pelajari minimal dalamin dulu gitu ya. Betul. Tonton podcast kami selama bulan Ramadan, misalkan Betul. itu banyak sekali pejuang keajaiban. Betul. Nah, sebelum sesuatu terjadi kan kita mempelajari dulu lebih bagus ya. Akhirnya Betul. tadi Pak Dino bilang, wow keren gitu ya. Iya. Sesuatu yang besar skenario Allah akan terjadi di kehidupannya. Betul. Akhirnya itu tahun 2020 ya? Dulu. Langsung. Dan betul banget itu berbarengan dengan bulan puasa. Bulan puasa. Betul itu. Pas banget. Jadi saya bilang gini, ya Allah, Engkau ingin berikan aku agar aku fokus beribadah bersama keluarga, full seperti itu. Gitu ya. Gitu. Tabungan masih oke nih. Nah justru itu karena nggak ada kepikiran gitu nggak ada kan, kepikiran. Karena gitu kan. Ya udah pokoknya gini, karena gini, kalau saya tuh setelah saya kenal ilmu MR gitu kan, saya tuh selalu bilang sama teman-teman gini, kamu kerja jangan mikirin gaji, karena gaji itu sudah pasti. Oke. Tapi pikirin adalah dapetin ridho Allah seperti itu. Karena ridho Allah itu pasti melebihi gaji seperti itu. Nah, tadi ketika saya udah kenal Allah gitu kan, alhamdulillah ya Allah gitu kan, rekeningku keren banget lah gitu kan. Dan yakin kau pasti akan cukupkan kebutuhanku. Oh, seperti gitu ya. Cukup ya. Cukupkan seperti itu. Bukan- Ya karena kan apa? Ya bukan tadi. berlebih atau apapun gitu ya. Ya, saat itu saya minta cukup dulu. Cukup dulu waktu itu ya. Cukup dulu Oke. gitu. Nah, baru kira-kira bulan Juni alhamdulillah Allah kasih kesempatan, akhirnya saya malah bisa buka usaha, buka sebuah CV gitu yang bergerak juga di bidang konstruksi tapi di bidang pengawasan. Bidang pengawasan. Oke, dan sesuai banget ya dengan Yes, dulu sebagai passionnya. pengawas. Semudah apa mendapatkan customer pertama atau project pertama waktu itu? Ya. Kan relasi dengan kontraktor sudah cukup bagus nih. Betul, gitu. betul. Justru dapat konsumennya itu malah dari pihak kontraktor. Malah dari kontraktor yang Iya. tadinya menjauh kayak takut Yes. karena udah mulai dibangun ininya ya, Betul. kedekatannya. Oke Betul. gitu ya. Jadi kontraktor minta, Pak, kalau bisa Bapak yang jadi pengawasnya. Seperti itu. Gitu. Nah, terus akhirnya si kontraktor itu yang merekomendasikan. Oke. Seperti itu. Berjalanlah usaha itu Alhamdulillah. sampai sekarang ya. Yes. Oke. Nah, setelah itu kan berarti keajaiban-keajaiban tidak hanya di kantor atau bisnis ya, di Betul. keluarga juga terjadi dong. Oh, banyak alhamdulillah. Banyak gitu Banyak, ya. alhamdulillah. Apa contohnya, Pak Dino? Apa yang diharapkan anak-anak nih masuk SMA sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan, SMP juga diinginkan seperti itu. Bahkan juga semuanya tanpa harus usaha yang berat seperti itu. Seperti itu. Jadi semua ringan-ringan semua. Pendidikan seperti itu. anak-anak oke lah Alhamdulillah, gitu seperti ya. itu. Mungkin Seperti mulai dekat juga ya pasti ya Betul, dengan betul, anak-anak betul, gitu ya. betul itu. Oke, dan Cuma itu aja tuh yang selalu saya sholat tobatkan tiap malam adalah khusus untuk anak pertama. oh yang sekarang ya. Iya. Ya karena bagian biasanya gitu anak pertama itu kan pada saat kita betul-betul lagi struggling, lagi perjuangan, Yes. akhirnya tidak konsentrasi full Iya. gitu, kesalahan-kesalahan terjadi. Saya pikir itu waktu lah. Ya, betul, Nanti betul, ya, betul. waktu akan Amin, menjawab amin, itu. Apalagi kan kalau ada istilah bilang beberapa teman psikolog itu ya biarkan saja anak menghabiskan masa masa remajanya, Masa emas masa ya. mencari dirinya, nanti suatu saat juga akan kembali ke kita, akan Iya. tahu gitu. Iya. Mudah-mudahan Iya. seperti itu. Ya cuma jadi kalau untuk lingkungan pergaulan mungkin saya tidak terlalu
boleh bilang tidak terkhawatirkan. Trauma kecilnya itu yang sampai Trauma sekarang kecilnya belum ya. Oke. belum hilang ya. Ya belum hilang ya. Iya. Ya masih Masih di ada. LOP kan ya. Yes, agar bisa. Ya itu tadi minimal masuk kamar mandi itu. Minimal ya masuk kamar mandi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Jadi gitu. Ya jadi inilah jadi kontemplasi kita Yes, juga ya. Dan betul, semoga betul. menjadi inspirasi rekan-rekan semua ya mungkin yang masih seperti itu atau oh, iya saya sudah baik tapi masih gini ternyata memang tidak mudah Betul. hilangnya Tidak mudah, tapi insya Allah lah gitu kan. Betul, Semuanya yang membolak-balikan hati kan Allah ya. Allah, betul. Gitu. Betul. Kita perlu istiqomah aja. Betul. Nih Pak Dino, Siap. bisnis oke nih jalan gitu ya. Terus apa yang terjadi kemudian? Keajaiban apa? Ya, setelah saya mulai bisa bergerak sendiri seperti itu, akhirnya saya malah lebih dekat lagi dengan komunitas Mari Rezeki. Oh Nah, gitu ya. Betul. Udah jadi trainer waktu itu? Sudah. Saya oke. trainer itu sejak tahun 2018. Oh berarti setahun setelah ikut seminar pertama di gedung ini gitu ya, kemudian ikut jadi trainer ya? Iya, betul, Oke, akhirnya makin deket nih dengan komunitas Mari Betul Rezeki. itu. Oke. Ya. Tapi juga ada satu juga ketika tahun 2017 ya, 2017 ya? salah satu LOP-nya. Heeh. Jadi sebelumnya saya tuh punya keinginan gitu, ya Allah mau dong kalau misalnya bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri waktu itu. Oh saya juga mau. Gitu. Ya Allah, Oke. gitu. Jadi setelah kena ilmu MR itu tuh saya praktekkan gitu kan. Masa gitu kan seperti itu. Maka saya cobalah gitu kan. Jadi saya gunting Hmm. gambar peta dunia. Oh gitu. Gitu Oke. kan. Jadi saya tempelkan di kamar gitu. Jadi setiap saya masuk kamar ataupun keluar kamar gitu. Maka saya bilang gini, ya Allah, aku ingin keliling dunia seperti itu. Oke. Seperti itu. Dengan negara-negara yang digunting tadi dari peta dunia Ya gitu. pokoknya apa Oh gitu. Oke. Terus terjadi. Alhamdulillah. Kapan itu? Waktu masih jadi kontraktor atau gimana? Ya masih. Oke. Masih. Dan juga masih sebagai karyawan. Karena berarti gajinya besar dong ya? Apa? Gajinya. Nah, untuk justru itu. Oh gimana tuh ceritanya? Jadi saya tuh berangkat, diajak lagi nih. Diajak sama? Diajak lagi pergi gitu, pergi jalan-jalan juga. Intinya mah pergi ke luar negeri itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Ada berapa negara sih? Boleh tahu nggak? Nggak banyak sih. Cuma Turki, Kolombia, Wih, Kolombia, di Amerika. Ekuador, Peru, Brazil. Itu Amerika Selatan kebanyakan ya? Sama Azerbaijan. Oh, oke. Jadi oke, kalau Turki oke. Kadang-kadang sekarang juga orang umroh ke Turki gitu. Ini Amerika Selatan ngapain nih Pak Dino? Nah, jadi kebetulan saya tuh diajak intinya tuh. Jadi kebetulan ini adalah keinginan daripada bapak saya. Oke. Jadi bapak saya bilang gini, mau ini seandainya ada yang bisa ngajak jalan-jalan, mau dong gitu kan, gitu, mau gitu. Emang bapak maunya kemana gitu kan? Ya kalau bapak tuh kalau untuk seluruh Asia sama Eropa sudah. Oh, oke. Gitu. Karena dulu bapak adalah seorang pelaut ya. Oh, oke. Jadi traveling biasa lah ya ke Itu. negara. Tapi yang belum pernah itu ke benua Amerika. Amerika. Itu. Nah, kebetulan, ketika bapak bilang itu, ya, itu saya sampaikan kebetulan juga ke kakak saya bilang gitu kan. Bilang, Mas, ini kebetulan bapak ini nih ada mau jalan-jalan gitu kan. Dan qadarullah itu ternyata itu tadi ya. Kakak saya bilang, oke, bilang gitu kan, yuk pergi gitu kan. Gitu ya. Jadi berangkat seperti itu. Dengan orang tua juga gitu ya. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi waktu itu bapak saya itu usia 75 tahun. 75. Dan memang tujuannya adalah ke Peru, ke Machu Picchu. Oh gitu. Itu. Salah satu 7 keajaiban dunia ya. Betul, kalau itu. salah ya. Dan kalau untuk ke Machu Picchu itu harus ke beberapa negara. Biarin dapat free visanya. Oh gitu. Seperti itu. Oh justru gitu ya. Iya, seperti itu. Menarik. Dan tanpa biaya sendiri dong. Iya, seperti itu. Wah itu luar biasa ya. Dan itu perjalanan 25 hari pokoknya Turki segala macam sampai dengan Azerbaijan seperti itu. Seperti itu. Gitu. Dan yang tidak mudah adalah ketika harus bilang sama kantor. Oh iya kan lagi kerja ya. Yes. Cutinya lama itu. Sebulan. Tahun berapa itu? 2017. Oh itu bukan gara-gara itu terus di PHK bukan ya? Itu jauh ya. Itu 2020 ya. Iya. Oh gitu. Nah justru gini. Jadi pas saya mau jadi kantor itu boleh bilang tidak kasih izin. Nah itu saya bilang ini. Diizinkan ataupun nggak diizinkan saya berangkat. Karena apa? Saya ini diminta untuk temenin bapak saya bilang gitu. Karena apa?
bapak saya adalah yang utama, dia bilang gitu kan. Saya nggak tahu umurnya sampai dengan kapan. Kalau kerjaan masih bisa saya cari. Gitu. Itu. Setengah mengancam gitu kan. Kan? Oke, pokoknya pasti berangkat. Akhirnya diizinkan waktu itu. Akhirnya diizinkan. Akhirnya izinkan seperti itu. Ya itu tadi ya. Ya paling-paling tadi resikonya ketika pulang dikeluarin itu ataupun apa gitu. Tapi kan untuk orang tua ya, seperti menemani itu. membahagiakan orang tua Betul, itu seperti sesuatu itu. yang mungkin gantinya lebih besar Betul, nantinya. Ternyata pas pulang baik-baik aja kan. Ya justru pas pulang malah ditanya, itu dong apa? Oleh-oleh mana gitu kan? Itu Ya dia. emang sih, emang dipotong gaji gitu. nggak apa-apa lah. Dipotong gaji ya nggak apa-apa lah. Kadang kalau mau haji juga kan durasinya lama Yes, ya. betul itu. Kadang-kadang gitu ada kebijakan Betul memang itu. boleh tapi tidak dibayar Betul kayak gitu itu. kan. Oke. Nah itulah. Nah baru kita balik lagi ke tadi ya, yang setelah tahun 2020. Itu kan mulai dekat juga dengan komunitas MR ya. MR. Sedekat apa tuh? Maksudnya jadi trainer aja atau gimana tuh waktu itu? Ya, jadi karena sudah dekat dengan komunitas MR gitu, maka tahun 2020 itu kebetulan koperasi, jadi koperasi Pada Rezeki ada pergantian kepengurusan. Oke. Nah, jadi dikarenakan adanya pergantian kepengurusan, maka dicari teman-teman yang memang bisa seperti itu. Akhirnya saya dihubungi, lalu saya diminta sebagai ketua Dewan Pengawas Koperasi. Oh, koperasinya Mulai ya. mulai seperti Oke, itu. oke. Nah, itu saya masih tetap aktif di bidang konstruksi. Oh, gitu Karena masih ya. Karena koperasi hanya sifatnya cuma datang sekali-sekali, nggak Kegiatan komunitas juga kan ya, Ya, untuk seperti membangun relasi network dengan seperti itu. teman-teman yang Seperti satu itu. ini ya frekuensi Betul, juga seperti gitu itu, ya. seperti itu. Oke. Nah, dan- baru tahun 2021 awal, ternyata Panas Solo punya dream, mimpi seperti itu. Karena melihat ada waktu itu memang lagi booming-boomingnya adanya desa wisata ataupun tempat wisata seperti itu. Tapi Panas Solo berharap adanya tempat wisata yang memang berciri khas Islami seperti itu. Gitu. Maka tahun 2021 Panas Solo minta langsung pada saya, Pak Dino, yuk gabung ke Persi untuk sama-sama kita membangun sebuah desa wisata yang bersifat Islami seperti itu. Itu desanya desa mana tuh? Ada akhirnya ya. Nah, namanya Desa Wisata Pada Rezeki. Di mana? Nah, kebetulan posisinya ini di daerah Bogor Timur, tepatnya ke arah Jonggol ataupun ke arah Cariusana seperti itu. Itu dikonsepkan seperti apa sih kok desa wisata Mandar Rezeki itu memang satu desa gitu? Nah, jadi konsepnya itu ada perkebunan, ada tempat wisatanya juga seperti villa-villa. Iya. Seperti itu, dan juga ada konsep besarnya itu ada perumahan ya. Perumahan dan juga ada tempat bisnis seperti itu. Oh, karena Pak Nasrullah juga awalnya kan basicnya di bangunan perumahan Betul, juga ya betul, gitu. betul. Jadi dibangunlah nanti di sana wisata gitu Betul, ya. betul. Dan berjalan sampai sekarang. Nah, saat ini kalau yang lagi dibuka itu seluas hampir 14 hektar. Oke. Itu untuk area perkebunannya serta area villa. Seperti itu. Oke. Jadi konsepnya kita lagi ngebuka perkebunan durian musangking seperti itu. Karena memang musangking adalah salah satu buah durian ataupun kita bilang rajanya durian yang cukup mahal juga ya. Gitu ya. Apalagi kalau beli di luar itu aduh. Itu. Dan sekarang sudah mulai itu tuh. Sudah mulai tanam gitu ya. Udah betul, tanam. Oh, oke. Yang kerja segala macam di desa wisata sama perkebunan durian itu siapa? Nah, jadi akhirnya tahun 2021 itu dibentuklah atau didirikan sebuah PT. Namanya PT Agrowisata Mandar Rezeki. Oke. Itu. Yang nanti konsepnya akan mengembangkan desa wisata tersebut seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Karena saya pikir Mandar Rezeki ini juga dibuat unit-unit usaha ya, termasuk koperasi yang memberdayakan. Termasuk teman-teman kalau mau investasi, kalau wisata tadi ke desa wisata, mau investasi ada dinar Khairul Roziki namanya. Ini dinarnya mulai bisa dibeli dari 0,4 gram kalau nggak salah. Ini Iya, dinar tuh. dan dinar ini dinar ini betul-betul katanya sih nilai investasinya akan naik terus gitu ya. Sangat naik terus. Sampai dengan akhir zaman gitu ya. Karena dari dulu juga pertukaran ini mata uang kan emas ya melalui dinar ya. Betul. Apalagi nih di emasnya di dinarnya itu ada cetakan Asmaul Husna gitu, ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau mau investasi di dinar
pilih dinar khairur rozikin Betul. dan siap-siap menerima keberkahannya. Kalau lebih seperti itu Pak Betul, Dino betul, ya. betul, betul. Ya, dan ini juga menjadi usaha ceruk rezeki juga bagi Betul. teman-teman Mandar Rezeki gitu. Betul, Kurang betul, lebih seperti itu. betul. Oke, luar biasa Pak. Pak Dino akhirnya Pak Dino fokus di konstruksi nih, pengawasan Betul, gitu ya. betul itu. Nah, ada usaha lain nggak selain setelah itu? Masa pengawasan aja nih, biasa pengawas tuh saya tahu nih, saya di konsultan nih. Kalau jadi bagian pengawasan itu kayaknya ya lebih sedikit daripada pelaksana gitu. Nah, terus nggak tertarik untuk masuk ke pelaksana. Nah, justru itu karena basicnya, karena memang sudah lama di bidang pengawasan, Hah? jadi tuh tahu tuh minimal apa harga-harga barang, oke. mutu-mutu barang seperti itu. Akhirnya terbetik lah gitu. Kok kenapa nggak ngerjain sendiri gitu? Untungnya lebih gede deh gitu ya. Iya. Kan gitu kan? Paham. Gitu. Ya, itu tadi kan, ini harusnya bisa kita kerjain sendiri gitu kan? Kan gitu. Oke. Paling gitu. Jadi bertubi-tubi lah Yes, keajaiban-keajaiban yang seperti datang itu. gitu. Nah, ketika jadi trainer nih 2018, itu kan pasti Pak Dino juga ada komunitas nggak sih? Yang Pak Dino sendiri Ada. ada teman-teman yang konsultasi Ada, gitu, ada. ngasih training kan kadang Ada, sering betul. juga gitu Betul, ya. betul. Nah, berarti kan membantu orang lain nih Betul, untuk betul. mendapatkan keajaiban. Betul. Ada cerita nggak gimana sih komunitasnya atau siapa yang Waduh. konsultasi itu mendapatkan keajaiban? Kadang beberapa trainer Mandar Rezeki katanya keajaiban alumni saya itu jauh lebih besar dari saya. Karena cerita Betul, seperti itu. betul, Nah, ada betul. cerita nggak dari komunitasnya? Betul. Jadi memang ternyata ketika kita itu memberikan teori atau atau meminta kepada orang yang memang curhat kepada kita itu agar mereka bisa ajaib, itu ternyata untuk keajaiban lebih ajaib daripada kita. Lebih ajaib. Seperti itu. Ya gini. Contoh misalnya, Heeh. saya ketika kenal MR dan juga ketika praktekan kan, maka dapatlah beberapa proyek yang memang nilainya sampai dengan ratusan juta, sampai dengan ratusan juta seperti itu. Oke. Nah, konsumen ternyata itu ada sampai dengan miliaran. Oh, sampai Seperti miliaran. Karena mungkin bidang usahanya berbeda yang Betul. memang nilainya besar-besar Betul, juga betul, ya. betul, Oh, betul, gitu. betul. Sampai Ya. seperti itu ya. Ya siap. Oke. Bahkan juga ketika karena gini, yang sering konsultasi kepada saya itu Hah? biasanya tuh saya kategorikan dengan 3 kategori. Aha. PHK. Oke, PHK tuh. PHK. Jadi PHK itu bukan bekerja, tapi penyakit, Penyakit, harta, harta, dan keluarga. oh dan keluarga. Jadi Gitu. 3 itu yang punya persoalan terkait yes, itu, seperti ingin itu, dapat solusi atau ingin dapat keajaiban di sana Betul. ke Pak Dino gitu Betul, ya. seperti Oh, gitu. Seperti itu. Jadi dari 3 itu maka kita bisa tahu kan, oh ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh si orang tersebut seperti itu. Oke. Biasanya bimbingan itu online atau memang ada pertemuan sih? Ada online, ada juga langsung seperti itu. Ada juga langsung. Seperti itu. Oh, oke. Nah, Dan bisa join di komunitasnya kan ya? Bisa, seperti Ada link apa namanya? WA atau Telegram atau apa? Pak Iya. Dino punya sendiri nggak? Kalau untuk saat ini Hah? masih tergabung di WA ya. Hah? Jadi kalaupun WA-nya di komunitas Hah? Korwil Mandar Rezeki DKI Jakarta. Oke. Terus kalau yang untuk di Facebooknya juga ada juga. Oke. Jadi Mandar Rezeki Korwil DKI Jakarta ataupun di IG-nya juga sama Mandar Rezeki DKI Jakarta. Oke, nanti kita izin link URL-nya Boleh, ya boleh. supaya teman-teman bisa join di Facebook maupun Instagramnya Boleh, ya, seperti, siap. atau nanti mungkin bisa menghubungi langsung gitu ya. Boleh, siap, Oke, ini luar biasa sekali nih ceritanya Pak Dino nih. Kadang-kadang memang gini, ada audiens kita atau viewer kita tuh yang lebih nyaman tadi dengan para pejuang keajaiban seperti Pak Dino dan teman-teman trainer lain yang relevan dengan apa yang dihadapinya saat ini Betul, gitu betul, ya. Kadang-kadang kalau curhat tentang keluarga ya ke orang yang pernah mengalaminya Betul, gitu ya. betul, betul. Dan sampai saya utang 7 miliar gitu ya, tapi dibantu oleh teman-teman yang mungkin dapat keajaibannya itu tiba-tiba bisa dapat kerjaan gitu kan. Itu sesuatu yang mungkin milih-milih gitu ya. Iya, Nah, artinya kan dengan berbagai macam narasumber Betul. dari para trainer Mandar Rezeki yang tadinya merupakan pejuang keajaiban juga lebih nyaman nih. Betul. Dan tadi ternyata setiap trainer Mandar Rezeki ini punya komunitas masing-masing ya. Betul, Dan betul, bisa gabung, Bisa. minimal tanya, Betul. perdalam, kalau memang ingin ikut trainingnya dan sebagainya ya silahkan. Betul. Kalau begitu ya, Pak Betul, Dino ya. betul. Nah, biasanya nih dari komunitasnya nih yang konsultasi atau para trainee-nya atau yang ikut training, apa sih yang membuat mereka itu tidak kunjung mendapat keajaiban atau yang menggagalkan mereka dapat keajaiban itu apa sih Pak Dino? Iya. Jadi ya sering gini,
orang ketika dia tuh sudah ikut training gitu kan, terus bilang, "Pak, kok saya kok Iya. belum betul. belum apa? belum ada keajaiban gitu kan?" Maka saya bilang gini, apabila ada orang yang mengatakan belum ada keajaiban, itulah ajaibnya saya bilang. Ya Itulah karena apa? ajaibnya gitu ya? Gitu. Oh, oke. Ya karena selama ini terkadang kalau yang dianggap ajaib itu adalah dapat uang banyak. Iya kan. Kan gitu kan, ataupun misal proyek banyak seperti itu. Tapi dia tidak melihat sekitarnya, apakah mungkin lingkungan keluarganya jadi lebih nyaman, terus juga mungkin apa kesehatan juga lebih sehat seperti itu. Pak Dino aja tadi di PHK dapat surat cinta dari Allah kan akhirnya bisa sebulan penuh ya Ramadan Yes. bisa ibadah. Itu kan keajaiban kalau kita Keajaiban melihat banget itu ya itu. keajaiban banget. Betul, Akhirnya betul. setelah itu kan mulai bertubi-tubi juga ya Betul, keajaiban. betul. Oh gitu ternyata ya. Jadi ada yang merasa belum dapat keajaiban mungkin kurang pakai aja ya. Betul itu. Ternyata di kerjaan masih biasa saja, Betul, hutang itu. masih ada, tapi Betul. keluarga makin dekat. Itu ya salah Iya. satunya ya. Tapi yang paling penting ini, Hah? ketika kita memang merasa ada yang kurang tepat, maka harus balik gitu. Apa baliknya? Apabila ingin ajaib, kata Allah gitu kan, maka harus apa? Beristighfar gitu. Istighfar. Waktu itu. Maka ketika ketika kita mohon ampun sama Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat seperti itu. Gitu itu. ya. Seperti itu kira-kira. Oke, dan itulah keajaiban Yes, seperti yang salah satunya mungkin ke kita atau ke viewer kita Betul ya. seperti itu. Oke, biasanya saya tanya nih ke teman-teman pejuang keajaiban, para trainer market rezeki yang hadir di sesi segmen pejuang keajaiban ini terkait dengan jurus nih Pak Dino. Iya. Ada nggak sih yang praktikal yang teman-teman misalkan mengalami hal serupa nih tadi PHK 3 itu ya? PHK itu coba saya lupa satu aja. Penyakit, harta, keluarga. Gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin mendapat persoalan di area sana atau ingin mendapatkan keajaiban supaya keluar dari persoalan yang 3 besaran ini gitu ya yang disebutkan Pak Dino tadi, apa sih jurus pandai rezeki yang biasanya direkomendasikan pertama kali ngapain sih Pak Dino? Ya, kalau saya sendiri itu ada 3 ya. Memang ada 3 yang memang saya coba selalu praktekkan gitu. Karena ketika dari 3 ini satu yang pertama kali gitu adalah disiplin kata. Ketika saya pertama kali di sini nih, ketika saya ketemu sama Pak Rasulullah, maka saya tanya, Pak Nas, kira-kira berapa lama saya harus bisa berlatih disiplin kata gitu. Karena tadi ya, karena setiap persoalan tuh terkadang muncul dari kata-kata. Ketika kita berkata-kata kurang baik, maka juga hasil pasti akan kurang baik seperti itu. Maka kata Pak Nas, ya paling-paling 2 tahun gitu kan. 2 tahun gitu. Iya 2 tahun gitu. Gitu kan. Iya. Dari situ saya mulai gak percaya itu. Masa sih gitu kan 2 tahun gitu kan. Udah. Akhirnya apa? Saya praktekkan sebulan. Sebulan ya. 3 bulan. 6 bulan. Setahun, ternyata bener 2 tahun baru mulai lancar. 2 tahun. Seperti itu. Oke, disiplin kata itu penting banget Penting ya. banget seperti itu. Karena apa? Karena gini. Kenapa? Salah satu doa kita ketika kita minta doa, tapi yang sering sekali kita sendiri yang membatalkan. Wah itu yang tadi contohnya yang Ya, umroh seperti istri itu. tadi ya. Iya. Oh gitu. Jadi gini. Jadi misalnya gini, ya Allah, aku ingin punya rumah ya Allah. Tapi apa daya Allah, aku hanyalah seorang guru ya Allah. Aku hanyalah remah-remah rengginang di jalan Palengtit gitu kan. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi justru itu membatalkan ya. Kenapa ketika kita minta sama Allah, jangan bilang lagi Tapi gitu. Oke, atau merendahkan apa yang sudah kita dapat itu rezeki Allah juga. Betul, ya berarti. seperti itu. Gitu. Itu membatalkan ternyata. Betul. Karena ketika kita minta sama Allah, udah biarin aja Allah cara gimana. Caranya sendiri, cara Allah sendiri. Betul. Maka ketika saya tahu ilmunya, maka saya bilang, ya Allah, aku ingin pergi umroh ya Allah. Atau ya Allah, aku ingin punya rumah ya Allah dengan caramu yang ajaib ya Allah. Terserah engkau ya Allah, engkau gimana caranya, nanti aku ingin punya rumah seperti itu. Ataupun apa itu. Dan hati-hati ya menyebutkan tahun 10 tahun lagi nanti beneran 10 tahun kelamaan gitu ya. Pokoknya ya udah minta aja gitu ya. Mau bulan depan juga nggak apa-apa gitu ya. Namanya keajaiban ya. Betul. Oke. Yang kedua apa Pak Dino? Yang kedua adalah LOP. Oke. Jadi Law of projection ya. seperti itu. Nah, ini pun juga sama. Ini berhubungan dengan pikiran kita seperti itu. Karena ya Allah, aku ingin punya kendaraan ya Allah. Yang penting ketika bareng-bareng keluarga tidak kepanasan dan juga tidak kena hujan seperti itu. Oke. Jadi hal itu tidak spesifik ya. Maka tiba-tiba kalau Allah kasih odong-odong gimana? Iya kan, masa gitu pakai aja nggak mau nantinya gitu ya. Maka kita harus punya impian ataupun kita punya LOP itu harus jelas.
Oh, Maka oke. ketika kita minta sama, jadi ketika kita minta sama Allah tuh sejelas-jelasnya, ya Allah aku ingin punya mobil, ya Allah sorry Nggak apa-apa. Sorry ya. Silakan. Ya Allah, aku ingin punya mobil Pajero, ya Allah, warna putih, ya Allah, bannya bannya racing, terus Heeh. juga dalamnya ada stereo lengkap, pokoknya itulah seperti itu. Sespesifik itu Ya boleh seperti gitu itu. ya. Oh, Karena kalau oke. kita minta sama bos ya mungkin dong. Yang Kan itu kan. Iya, iya, iya. Lu kerja aja belum benar gitu Iya, kan. udah minta gitu ya. Seperti itu. Oh. Bahkan termasuk apa? Termasuk kepada pasangan. Khususnya apa? Para istri. Para istri jika ingin minta sesuatu, minta dulu sama Allah. Jangan bilang ke langsung ke suami suami dulu ya. Karena Oke. tahu kan kalau minta sama suami pasti tahu takaran suami dong gitu ya. Iya, Misalnya, apalagi suaminya yang tidak ikut Mada Rezeki ya. iya, apalagi Ngapain sih lo? apa sih lo gitu kan? Lo kan tahu masih harus bayar kontrakan macam gitu betul Iya, kan iya, seperti iya. itu. Oh, Jadi oke. mintalah sama Allah sejelas-jelasnya seperti itu. Pokoknya sangat-sangat detail seperti itu. Oke. Itu yang paling penting. Itu adalah LOP. LOP yang ketiga, Yang ketiga adalah Garputala. Garputala itu Garputala. penting ya. Betul. Ah. Karena kita coba menyamakan vibrasi kita dengan Allah melalui Al-Qur'an seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika saya mengenal ilmu MR, itu tadi salah satunya adalah wasilah daripada Garputala. Seperti itu. Maka ketika istri saya minta Allah, maka saya buka Quran, apa ayatnya itu yang saya zikirkan. Selamat ya. Dan alhamdulillah tadi tuh selama 7 hari berturut akhirnya Allah kasih seperti itu. Dan juga itu juga sangat berguna juga ketika ada tender. Ada tender. Tender. Oh, tender itu Garputala. Yes, Selalu Garputala. Selalu Garputala. Oh, gitu. oke. Ya karena gini, jadi misalnya kan ada proyek gitu kan, maka saya gini, ya Allah, apakah proyek ini bagus untukku ya Allah? Apabila memang kurang bagus, aku tidak akan ambil. Tapi apabila bagus, aku akan lanjut seperti itu. Nah, kalau ternyata buka Garputalanya adalah ayat yang memang berisi tentang teguran ataupun peringatan, maka saya itu apakah saya tidak akan ambil seperti itu. Pernah Pak Dino gitu. Apa? Ada tender nih, Ada. terus Garputala ternyata Garputala Ada. bilang nggak usah Jangan nih gitu. seperti itu. Ada juga. Ada. Dan nggak apa-apa tuh, nilainya besar segala macam ditinggal aja. Wah, Ya karena seperti itu tadi ya. saya pernah punya hutang ataupun amanah ratus juta, gak mau kejebak yang 2-3 kali gitu kan. Oh, Gitu kan, seperti gitu. itu. Luar biasa ya. Justru dengan adanya Agar Putala itu malah lebih enak banget gitu loh. Karena benar-benar Allah yang ngasih petunjuk seperti itu. Ya, nggak masalah kita hafal Al-Quran atau tidak, ngerti ayatnya atau tidak itu urusan lain ya. Urusan lain, Pokoknya tanya aja dulu gitu. Betul, Garputala. betul. Karena gini, Al-Quran itu isinya itu memberikan 2 kabar. Kabar gembira dan juga kabar peringatan. Ya, Seperti itu. betul. Kan kalaupun kabar gembira tentunya adalah bersih tentang kebaikan-kebaikan dan juga surga. Kalaupun yang peringatan itu tentang neraka dan juga tentang memang banyak cerita yang memang kurang pas, yang memang jadi pedoman kita bahwa dulu tuh pernah ada dan juga kalau bisa jangan diikuti seperti itu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ada disiplin kata, LOP dan Garputala. Tentunya ada jurus lain yang memang kita bisa jalankan ya. Cuman memang masing-masing trainer kan kadang-kadang ya kalau semua diimplementasikan begitu ada persoalan kan mungkin banyak juga ya. Tapi ada tadi 3 terutama teman-teman yang mungkin mempunyai persoalan mirip-mirip dengan tadi Pak Doni, ada P, H, dan K gitu ya. Itu bisa mengimplementasikan itu. Nah, Pak Doni mungkin terakhir nih yang Pak Doni ingin sampaikan ke teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan keajaibannya, yang kadang-kadang tadi ini kok baca buku nih, banyak yang viewer kita yang baca buku terus nggak dapat gitu, sudah bolak-balik berapa kali nggak dapat keajaiban, atau mungkin yang di tengah jalan tiba-tiba kembali lagi ke cara lama karena merasa keajaibannya nggak ada. Apa yang ingin Pak Doni sampaikan ke teman-teman viewer kita nih? Dimanapun kita hidup, kita perlu yang namanya seorang guru. Kita perlu pembimbing seperti itu. Maka ketika kita belajar sesuatu, maka kita harus balik kepada siapa mentornya. Gitu. Karena waktu kecil kita punya mentor yang namanya orang tua, ibu seperti itu. Maka ketika kita sudah dewasa, kita harus cari mentor. Kalau kita ingin punya usaha, carilah mentor pengusaha. Seperti itu. Kalau kita ingin buka suatu franchise atau apa gitu, maka kita juga harus cari seperti itu. Karena setiap usaha pasti ada yang kita jadikan sebagai patokan ataupun sebagai role model seperti itu. Nah, kalaupun di Mada Rezeki kami punya role modelnya ada Pak Nasrullah seperti itu. Maka tadi ketika kami memang khususnya nih
para trainer itu punya persoalan ya, maka selain kami agar Putala, kami juga langsung konsultasi sama para Solo seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi terkait dengan P, H, dan K tadi, bisa ke Pak Dino. Siap. Yang mungkin bisa memberikan solusi kepada kita untuk mendapatkan keajaiban seperti apa ala Mandai Rezeki. Siap. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang sedang memperdalam Mandai Rezeki atau mulai ingin apa sih Mandai Rezeki ini supaya tetap istiqomah dan mulai merasakan nih keajaiban-keajaibannya, jangan lupa bahwa keajaiban itu ada bagi yang percaya. Yang percaya, seperti Itu luar biasa. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.